Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Febrianti, NPM 230820022. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mind map saya untuk semester antara pada blok BSO1 yang berjudul Digestive System. Jadi pertama-tama itu saya akan menjelaskan di bagian mulut atau mouth, atau disebut juga dengan oral, di mana itu pun juga adalah tempat masuknya makanan dan paling awal proses pencernaan. Di mana itu di mulut itu terdapat ada gigi, lidah, sama saliva. Nah, kalau untuk gigi itu dia bertujuannya itu untuk menghancurkan makanannya secara mekanik. Sedangkan kalau untuk lidah itu dia membantu mencampur, membentuk, dan mendorong makanan saat mau menelan. Sama juga dari lidah itu ada munculnya saliva, di mana itu si saliva itu mengandung enzim amilase yang dapat membantu mencernakan si karbohidrat. Jadi pun si salivanya ini pun juga bisa membantu membasahi si makanan itu dan dibentuk menjadi bolus sebelum ditelan. Selanjutnya itu ada di bagian faring, di mana itu faring itu adalah persampingan antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Dia ini berperan untuk prosesnya menelan atau disebut dengan deglutition, di mana itu si faring ini ada dibantu oleh epiglotis. Nah, kalau untuk epiglotis ini dia itu membantu menutup jalan napas saat kita mau menelan hingga makanannya itu bisa diarahkan ke esofagus bukan ke arah lubang yang lain. Nah, kalau untuk esofagusnya itu sendiri, dia itu menghubungkan faring dengan lambung. Di mana itu dia terbagi dengan 3, di mana itu ada sepertiga atas, sepertiga medial, sama sepertiga bawah. Nah, di mana ini dia mendorong bolus menuju lambung melalui gerakannya peristaltik, di mana itu si sphincter esofagusnya ini membantu mencegah isi lambungnya ini untuk balik kembali ke si esofagus. Nah, dia ini sebenarnya tidak terjadi pencernaan yang paling utama di bagian pencernaan makanan. Nah, ada juga lambung atau stomach, di mana itu si lambungnya ini berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan makanan yang sementara. Nama juga dia pun juga tercampur juga makanannya di situ. Jadi kayak intinya itu si lambungnya ini untuk tempat penyimpanan sementara. Di mana itu si lambungnya ini memunculkan namanya HCl. Di mana ini si hasilnya ini menciptakan kayak suasana asam, di mana itu si makanannya ini bakalan dilarutkan oleh si HCl ini. Sama juga ada juga namanya pepsin, di mana itu dia memulai proses pencernaan si protein. Nah, sedangkan untuk gerakan lambungnya ini dia itu mencampurkan makanannya itu dengan getah lambung. Dan makin lama si bolusnya ini di lambung ini bakalan diubah menjadi kimus sebelum dimasukkannya ke duodenum. Nah, selanjutnya itu dia ada usus halus, yang dimana itu usus halus itu terdiri dari 3, yaitu ada duodenum, jejunum, sama ileum. Nah, kalau tuh duodenum ini dia ini menerima si kimusnya ini dari lambung, sama di bagian empedu sama enzim pankreasnya. Jadinya ini untuk tempat pencernaan kimiawi si duodenum ini. Kalau untuk jejunum ini dia itu menjadi tempat utamanya penyerapan vitamin-vitamin itu, kayak contohnya kayak nutrisinya, karbohidrat, protein, dan lemak-lemak, vitamin dan mineralnya, dan lain-lain. Kalau untuk ileumnya itu tersendiri, dia itu menyerap sisa nutrisi yang dari jejunum tadi, dimana itu kayak termasuk vitamin B12 sama garam empedunya sebelum lari ke usus besar. Nah, selanjutnya itu ada usus besar atau large intestine, yang dimana itu dia terdiri dari sekum sama kolon, dimana itu dia menyerap kembali air dan elektrot dari sisa-sisa makanan yang diberikan oleh ileum. Nah, jadi si sektum sama kolonnya ini, bakteri normal ususnya ini membantu proses fermentasi dan menghasilkan beberapa vitamin kayak termasuk vitamin K. Nah, jadi si large intestine ini dia membentuk dan memadatkan dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Nah, ada juga namanya rektum, di mana itu si rektum itu merupakan bagian akhir si usus besar, di mana itu dia berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara si feses. Di mana itu si peregang dinding rektumnya itu merangsang keinginan untuk melakukan defekasi. Nah, kalau untuk yang terakhir itu ada anus, di mana itu adalah bagian akhir dari saluran pencernaan, di mana itu dia berfungsi untuk
mengeluarkan feses melalui proses defekasi. Kalau untuk pengeluaran fesesnya itu sendiri, dia dikontrol oleh sphincter ani, di mana itu dia membantu mengatur waktunya defekasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya itu adalah referensi yang saya gunakan untuk membuatkan mind map saya semester antara ini. Apabila ada perkataan kurang atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.